Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Mu'minun ayat nomor 112 dan 115 dan 117. Maka pada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca 3 ayat tersebut. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinina. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Waman yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan 3 ayat pada surat Al-Mu'minun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum saya terangkan menurut tata bahasanya atau qawaid, maka akan saya bacakan lagi ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinina. Tulis sinin apa-apa. Awa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wa man yad'u Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Shadaqallahul azim. Saya jelaskan. Qala kam labistum fil ardi adada sinina. Qala ini menurut tafsirnya di Fathul Qadir yang berbicara itu adalah Allah atau malaikat. Kam labistum, berapa kamu tinggal, ya, tahun, berapa tahun kamu sekalian tinggal di bumi. Nah, ini. Jadi kam ini kam istifham, menunjukkan kam istifham itu adalah adada ini, sebagai tamyiz dia. Kemarin kan sudah saya sebutkan, ya, kam ada kinayatul adat itu ada 3. 1 kam ini ada 2, kam khobariyah dan kam istifham. Kalau kam istifham itu tamyiznya harus mufrad mansub. Nah, ini mufrad mansub, ya. Kalau kam khobariyah itu tamyiznya ialah isim yang mufrad beridhofah atau diawali dengan huruf jar. Nah, jadi itu kam khobariyah. Nah, jadi kam
ini menunjukkan istifham karena ini tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz ialah, jadi saya kasih keterangan dulu, jadi biar yang mengikuti pengajian saya itu mengerti apa itu tamyiz. Nah, jadi kan ada tuh di tafsir Al-Quran tuh biasanya ini kedudukannya sebagai tamyiz. Nah, tamyiz ialah, saya tulis di sini, isim nakiro yang disebutkan sebagai tafsir daripada isim yang mubham itu. Jadi tamyiz ini menafsiri kami, ya. Berapa tahun kamu sekalian telah tinggal di atas bumi? Jadi bukan di dalam bumi, jadi di dunia lah. Karena ada tafsir menafsiri, suatu ulama ahli tafsir juga dia mengatakan dia dikubur di dalam kubur. Nah, ini sebetulnya ya di dalam kubur jatuh di dunia. Jadi kehidupan di dunia itulah. Nah, itu. Ini malaikat yang ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Allah. Kamu berapa tahun? Ya, sini ini tahun, ada ini apa bilangan. Nah, ada ini bilangan, sini ini tahun. Jadi berapa tahun kamu sekalian telah tinggal di bumi, di dunia lah taruhlah gitu. Ya juga di alam kubur, juga di dunia yang sebetulnya hidup itu, yang kita hidup di dunia itu. Jadi ini pertanyaan, nanti ayat selanjutnya sama lihat sendiri di ayat Al-Quran itu. Cuma saya tekankan pada kamnya ini karena dan tamyiznya ini kan. Minggu yang kemarin yang telah lalu kan saya jelaskan kam ini termasuk kinayatul adat. Ya. Nah, kam kinayatul adat itu ada 3, kam, ka'ayin, dan kaza. Jadi kam sendiri ada 2, kam khobariyah dan kam istifham. Yang kemarin tuh saya sebutkan kam khobariyah. Nah, sekarang ini masuk kam istifham. Jadi ya, nah, jadi yang mengikuti pengikut pengajian saya itu biar mengerti apa itu tamyiz. Nah, gitu. Kan ada tuh seorang ilmu tafsir itu mengatakan ini khobariyah kam. Cuma diterjemah itu kadang-kadang dicampur. Ada kam khobariyah diartikan berapa banyak, itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Salah tuh, jadi khobariyah ya itu berarti banyak. Kalau kam itu kam istifham berarti berapa. Sekarang ayat yang nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Boleh la turja'una. Jadi ingat ya, kalau biasanya kalau ini kan harokatnya fathah ya, nunnya ini. Ya, tanda rofanya ini fathah ya. Tapi kalau sampai baca la wala turja'un itu enggak apa-apa. Jadi lamnya ini menjadi lam nafi. Ya. Tapi kalau ada la turja'un, nunnya ini kasroh. Nah, ini awas. Kebanyakan orang baca la turja'un disamakan antara nun fathah ini dengan nun kasroh. Dari segi kiroat orang-orang yang nggak mengerti itu ya. Nah, nanti kalau sampai la turja'un harus ngerti, paham itu. Oh, ini
nunnya fathah, tanda rofanya nun ini tanda rofa namanya ya, dibaca fathah. Boleh main baca la turjaun, boleh, tidak apa-apa, itu lebih benar, taruh lagi gitu. Tapi kalau sampai baca la turjaun ada nun ini kasro, harokatnya kasro ya, ini lamnya ini lainnya di sini menjadi la nahi. Nah, awas ya, jadi harus hati-hati. Kalau ada nun kasro pada turjaun umpamanya gitu ya, dibaca turjaun, nunnya fathah ya, harokat nun ini, huruf nun ini harokatnya kasrah fathah. Tapi kalau dibaca la turjaun ada nun harokatnya ku kasro, nah berarti ini lanya ini berubah menjadi la nahi. Nah gitu, berarti jangan dikembalikan ya, gitu. Jadi awas, hati-hati. Jadi taman harus mengerti itu la turjaun, oh nunnya ini dibaca fathah ya. Nah itu jadi lamnya itu la di sini menjadi la nafi, la turjaun. Tapi nggak ngerti apa di fathah atau kasro. Oh, ada kasro nunnya harus dibaca la turjauni, harus dibaca gitu ya. Karena apa? Nun di sini nun wikoya, betul nun ini tidak mempunyai arti, tapi nun namanya nun wikoya, penyelamat sigot turjaun ini menghindar daripada harokat kasro, karena ada huruf yang ya mutakalim yang dibuang. Sekarang saya artikan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah fa hamzah ini hamzah istifham, huruf ya, tidak cuma ada pertanyaan saja, tidak ada mempunyai arti dia ya, pertanyaan istifham. Fa ini atau kemana ya, ayat sebelumnya. Tum, nah ini fa'il, khasibah ini fi'il mati. Nah ini bak sukun ini fi'il mati boleh sukun ya. Tumnya ini sebagai fa'il, nah domir rofa mutaharrik dia. Nah, jadi awas itu, jangan seperti surat Al-Lahab itu, Tabat yada abila yu watab, salah ya, wama kasab, harus dibaca wama kasabah. Apakah kamu sekalian tuh mengira ya, annama ini ada pun khasar ya, khalaqnakum abasan. Apakah kamu sekalian itu mengira ya, kami hanya menciptakan manusia, kamu sekalian itu sebagai permainan ya. Abasa ini sebagai halun menjelaskan keadaan kumnya itu ya. Jadi ini tadi itu kami sekarang halun, cuma belum pernah saya jelaskan apa itu halun ya. Ini ya, sekarang biar ngerti, mengerti, supaya yang mendengarkan pengajian saya itu betul-betul memahami apa itu halun. Yaitu halun ialah suatu isim yang disebutkan untuk menjelaskan isim yang sebelumnya. Nah ini ya, kami ciptakan, kami telah menciptakan kamu sekalian. Nah ini halunnya di sini, nah, menjelaskan ini kamu ini, kum itu, ini sebagai dalam keadaan main-main ya, gitu. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia itu bukan
sekedar main-mainan saja. Nah, sebabnya apa? Semua makhluk di dunia itu ciptaan Allah, ya. Kalau manusia betul-betul diciptakan, ini ada sanksinya, ada pahalanya, ada siksanya nanti. Ya, kalau hewan atau binatang atau tumbuh-tumbuhan apapun yang selain dari manusia itu manusia dan jin ya, kan itu pasti ya akan menerima sanksi daripada Allah yang menciptakan ini. Nah, tapi kalau tumbuh-tumbuhan, hewan itu tidak ada sanksi, dia tetap diciptakan oleh Allah. Nah itu maksudnya, itu hanya kami ciptakan kamu sekalian bukan untuk main-main. Nah, jadi karena apa? Nanti akan tanggung jawab ini orang yang diciptakan manusia itu dan jin itu loh, ya. Ya gitu. Ada dapat sanksi atau dapat balasan, itu pasti itu. Jadi jangan dikira main-main Allah itu menciptakan kita manusia. Makanya dikit kita manusia itu dikasih syariat, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitab Allah, kitab-kitab Allah dan hadis-hadis yang dari Rasulullah, yang sahihah, jangan yang dhaif, yang matruk, jangan, yang betul-betul sahih. Jadi itulah syariat daripada Allah itu menciptakan kita manusia ini. Saya lanjutkan. Wa annakum ilaina la turja'un. Nah, lebih bagus itu namanya, lebih hati-hati karena kita ini tingkat belajar gitu ya. Kamu sekalian, bawahnya kamu sekaliannya tidak dikembalikan kepada kami. Jadi menyangka manusia itu bahwa kita ini tidak akan kembali kepada yang menciptakan itu. Itu ya, awas. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia itu dan jin ya, terutama jin dan manusia itu ya, itu bukan main-main. Nah, jangan dianggap itu sekedar permainan. Nah, gitu. Tidak, nanti kecuali kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang hidup di dunia ini selain dari manusia dan jin, yaitu pasti akan mendapatkan sanksi. Ya, ada apa? Balasan atau siksa. Nah, gitu ya. Saya cukupkan sekian di keterangan ayat nomor 115 itu. Sekarang masuk pada surat yang nomor 117. Saya bacakan. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana ya lahu bihi wa inna ma hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihul kafiruna. Boleh jangan baca kafirun karena ini simpail. Wow, litartibi saja. Man ini syarat. Nah, sudah sering saya jelaskan itu huruf-huruf syarat apa saja. Nah, sampai lihat lagi di YouTube ya, dari pengajian saya itu apa huruf syarat itu ya. Man ini syaratia, huruf syarat bisa menjadi isim ya. Yad ummohi, nah ini fi'il syarat, ini fi'il jazm, dijamkan karena man ini ya. Asalnya da'a, nah, karena ini fi'il mudhari ya tahu. Jadi man ini menghilangkan huruf ilat di sini ya tahu, ada waw ya. Jadi ini fi'il mudhari majzum karena apa? Karena man ini. Ma'allahi ilahan akhara,
siapa yang menyembah ya atau menyeru atau berbakti lah taruh itu menyembah yang paling enak itu paling bagus itu menyembah Tuhan selain pada selain Tuhan ya beserta Allah. Jadi dia itu menyembah Allah berdampingan dengan Tuhan yang lain kayak gitu. Jadi umpama kita ini orang yang beriman ya, yang menyembah satu ya kul huwallahu ahad Allahu somad. Nah, gitu. Allah yang satu dan Allah yang maha diminta. Nah, jadi tidak ada siapa yang menyeru, yang menyembah Tuhan yang lain ya, beserta Allah. Jadi Allah ini didampingi ya gitu, didampingi oleh Tuhan yang dianggap Tuhan tadi itu. La burhana lahu bihi, padahal dia itu yang menyembah selain dan Allah itu ya tidak mempunyai alasan. Burhan ini dalil, keterangan jelas, keterangannya jelas ya. Lahu bagi dia itu yang mengatakan seperti itu dengan Tuhan yang itu lain itu ya. Jadi ini boleh dikatakan dalam keadaan halun, boleh. Nah ini halun daripada ini gitu ya. Tapi harus ada depak di sini, paknya ini ya. Pak ini dibuang, nah boleh ini, dibolehkan. Makanya itu saya artikan waman yad'u ma'allahi ilahan akhara fala burhana lahu bihi. Padahal dia tidak mempunyai alasan baginya dengan apa yang dilakukan itu. Nah, gitu ya. Nah, Pak di sini Pak innama hisabu inda rabbih. Ini sebetulnya Pak jawab juga. Pak jawab syarat. Tapi di sini jelas ditulis. Nah, gitu. Kalau di sini kan tidak ditulis. Nah, gitu. Paknya ini karena ini mushaf Utsmani ya tidak ditulis. Nah, gitu. Tak boleh kalau ini sampai tulis Pak ini tidak boleh. Ini merupakan suatu ulasan apa itu pendapat daripada ahli tafsir, maka boleh nih sampai tulis fala Qur'annya lahu bihi. Kalau di sini Pak jawab syarat ini karena ini ditulis betul, karena ini menurut tata bahasanya gitu. Fa innama maka hanya perhitungannya di sisi Tuhannya. Nah, gitu. Jadi hisabuhu ini sebagai mubtada, inda rabbi khobar mubtada daripada ini. Ya, gitu. Apa itu mubtada? Pokok kalimat. Apa itu khobar mubtada? Yaitu keterangan daripada pokok kalimat itu. Nah, gitu ya. Innahu la yuflihul kafiruna. Dia sungguh dia itu orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan suatu kemenangan. Yuflihul kafirun. Jadi ini fa'il daripada yuflihu juga sebagai isimnya daripada inna itu. Jadi orang kafir itu sungguh tidak akan mendapatkan kemenangan. Jadi ini sama gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan seperti ini. Apa tadi itu tamyiz? Ya tamyiz dialah ya isim nakiro, ya nakiro ini kan jelas ya yang disebutkan ya,
untuk menafsiri suatu isim yang kabur, yang umum. Kami berapa kan nggak jelas itu berapa hitungannya. Sekarang yang halun tadi itu, halun ialah suatu isim yang disebutkan untuk menjelaskan ya isim sebelumnya. Itu ini halun. Jadi sampean itu yang mengikuti pengajian saya sudah jelas tahu apa itu tamyiz, apa itu halun ya. Nah, gitu awas. Ya, keterangan saya ini saya sebutkan seperti ini. Jadi apabila ada keterangan saya ini yang salah, saya mohon maaf tuh. Saya bukan untuk meminteri seorang itu enggak. Ini saya jelaskan seperti ini menurut tata bahasanya. Qawaid atau ilmu qawaid atau ilmu nahwu. Nah, itu tadi sedikit-sedikit pendengar saya yang mengikuti pengajian saya itu biar mengerti apa itu ilmu nahwu. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.